Bayangkan, dingin yang menusuk tulang, lebih dari sekadar beku. Udara begitu tipis hingga setiap napas adalah perjuangan, paru-parumu meradang dalam upaya sia-sia untuk menarik oksigen yang cukup. Langit di atas sana bukan lagi biru cerah, melainkan ungu kehitaman yang mengancam, dengan matahari pucat dan tak berdaya yang gagal menghangatkan kulitmu yang membeku. Lanskapnya adalah labirin es dan batu yang tak kenal ampun. Jurang menganga tersembunyi di balik lapisan salju rapuh, siap menelanmu dalam kegelapan abadi. Angin meraung seperti binatang buas yang marah, mencambuk wajahmu dengan kristal es yang tajam dan mengancam untuk mencabutmu dari pijakanmu yang goyah. Di sekitarmu, tergeletak sisa-sisa mereka yang gagal. Tubuh membeku dalam posisi aneh, mata mereka membeku dalam ekspresi teror atau kepasrahan. Mereka adalah peringatan bisu tentang harga yang harus dibayar untuk ambisi yang berlebihan, monumen abadi bagi keganasan gunung. Setiap langkah adalah siksaan, otot-ototmu menjerit dalam protes, kepalamu berdenyut kesakitan karena kekurangan oksigen. Halusinasi mulai menari di tepi penglihatanmu, membisikkan janji-janji palsu tentang kehangatan dan keselamatan. Dan di atas sana, puncak yang memanggil itu sendiri tampak seperti gigi mengerikan yang menganga di langit. Sebuah monumen bagi kematian dan keputusasaan. Everest bukanlah sekadar gunung. Itu adalah kuburan raksasa yang menunggu mangsa berikutnya. Mendaki Gunung Everest adalah impian bagi banyak pendaki gunung, tetapi impian ini datang dengan bahaya yang signifikan. Berikut adalah beberapa bahaya utama yang terkait dengan pendakian Everest. 1. Penyakit ketinggian. Ini adalah bahaya paling umum dan dapat berkisar dari sakit kepala ringan, mual, dan pusing hingga kondisi yang lebih parah seperti edema paru-paru ketinggian tinggi (HP) dan edema serebral ketinggian tinggi (HACE) yang bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Tubuh kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen yang rendah di ketinggian ekstrim. 2. Cuaca ekstrim. Cuaca di Everest sangat tidak terduga dan dapat berubah dengan cepat. Badai salju, angin kencang, dan suhu di bawah titik beku adalah hal biasa, dan dapat menyebabkan hipotermia, radang dingin, dan disorientasi. 3. Bahaya fisik. Longsoran salju, lereng curam dan timbunan salju yang tidak stabil membuat longsoran salju menjadi ancaman yang konstan. Jatuh. Medan yang terjal dan licin, terutama di area seperti Humbu Icefall dan punggungan tinggi, meningkatkan risiko jatuh. Retakan gletser, crevasses. Retakan tersembunyi di gletser dapat menjadi jebakan mematikan bagi pendaki. Benda jatuh. Bongkahan es, serak, atau batu dapat tiba-tiba jatuh dan menimpa pendaki. 4. Zona kematian. Di atas ketinggian 8.000 meter, 26.000 kaki, yang dikenal sebagai zona kematian, kadar oksigen sangat rendah sehingga tubuh manusia mulai mengalami kerusakan sel demi sel. Tinggal di zona ini untuk waktu yang lama tanpa oksigen tambahan dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kelelahan ekstrim, dan kematian. 5. Kelelahan dan kehabisan tenaga. Pendakian Everest membutuhkan tingkat kebugaran fisik dan mental yang luar biasa. Kelelahan ekstrim dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kecelakaan. 6. Summit fever. Keinginan yang kuat untuk mencapai puncak setelah berjuang keras terkadang dapat membutakan pendaki terhadap risiko dan tanda-tanda bahaya yang dapat menyebabkan keputusan buruk. 7. Masalah kesehatan lain, kondisi seperti dehidrasi, kekurangan gizi, dan masalah pencernaan juga dapat menjadi risiko serius di ketinggian ekstrim. Statistik dan fakta. Hingga Desember tahun 2024 terdapat 335 kematian yang tercatat di Gunung Everest. Penyebab utama kematian meliputi longsoran salju, jatuh, penyakit ketinggian, dan kelelahan. Tingkat kematian secara keseluruhan adalah sekitar 1,1% dari mereka yang mencoba mencapai puncak. Namun, tingkat ini lebih tinggi bagi mereka yang mendaki tanpa oksigen tambahan. Meskipun banyak pendaki berhasil mencapai puncak, penting untuk menyadari dan menghargai bahaya yang terlibat. Pendakian Everest membutuhkan persiapan fisik dan mental yang ekstensif, pengalaman mendaki gunung di ketinggian tinggi, peralatan yang tepat, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Pengalaman mendaki gunung tinggi sebelumnya adalah keharusan, bukan pilihan. Everest bukan tempat untuk menguji batas kemampuan Anda untuk pertama kalinya. Jangan tergiur oleh janji komersial pendakian Everest. Banyak yang tidak jujur tentang risiko dan kesulitan sebenarnya. Pilihan kata yang lebih singkat dan kuat. Everest bukan tempat bermain. Hormati gunung, hargai nyawa Anda. Pikirkan 2 kali, 3 kali, sebelum memutuskan mendaki Everest. Risiko terlalu besar. Keindahan Everest tidak sebanding dengan potensi bahaya yang mengintai.